Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Wolo. Nah, dalam konten saya kali ini saya akan membahas terkait dengan peristiwa kematian Yesus Kristus. Nah, ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus, mungkin sudah banyak orang di dunia ini yang sudah mendengar tentang Yesus. Tetapi ketika kita berbicara tentang peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, itu masih banyak orang yang belum bisa menerima, bahkan menolak tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Yesus. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan peristiwa kematian Yesus Kristus, bahwa ada satu pandangan, bahkan pandangan tersebut masih terus berkembang sampai dengan saat ini, dan itu pandangan selalu dipakai untuk menyerang iman kekristenan. Pandangan tersebut mengatakan bahwa Yesus hanya mengalami pingsan saja karena Yesus terlalu lelah dan kehilangan darah. Namun setelah itu Yesus kembali siuman, lalu ia bangun dan menggulingkan batu yang dipakai untuk menutup pintu kubur tersebut dan Yesus kabur. Sehingga menurut pandangan tersebut, inilah yang disangka oleh para murid bahwa Yesus telah mengalami kebangkitan. Nah, kalau menurut saya ini adalah sebuah pandangan yang sangat keliru dan tidak masuk akal, karena memang sesungguhnya mereka tidak mampu melihat betapa ganasnya, betapa kejamnya, betapa ngerinya perlakuan atau penganiayaan yang dilakukan oleh serdadu Romawi kepada Yesus. Karena itu teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat beberapa fakta yang terjadi terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, fakta yang pertama yang dapat kita lihat adalah bahwa Yesus mendapat pukulan dari orang-orang yang menahan Yesus. Nah, hal itu dapat kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-63. Di sana dikatakan, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Di sini jelas bahwa para serdadu atau orang-orang yang menahan Yesus memukuli Yesus, sehingga dengan demikian tentunya Yesus mengalami babak belur, dan yang tentunya juga Yesus mengalami pendarahan. Dan selain itu Yesus juga diperintahkan untuk memikul kayu salib yang begitu berat sampai tiba di bukit Golgota. Nah, kita melihat bahwa hal ini saja Yesus sudah mengalami kelelahan, dan mungkin saja Yesus sudah mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, dan karena Yesus darahnya terus mengalir. Nah, kemudian fakta yang kedua bahwa Yesus ini dicambuk dengan cemeti Romawi. Nah, cemeti Romawi ini terbuat dari besi yang diikat memanjang dengan tulang atau logam yang tajam, sehingga ketika ditancapkan ke dalam tubuh manusia atau tulang manusia, ini akan tertancap dan akan kelihatan tubuhnya menganga, sehingga tulang-tulangnya dapat kelihatan semua. Dan perlu kita ketahui bahwa hukuman cambuk bagi umat Yahudi itu dibatasi sampai 39 kali pukulan saja. Akan tetapi bagi Yesus ini pukulan tidak ada batasnya, sehingga dengan demikian penderitaan dan kesengsaraannya begitu parah, sehingga saat pelaksanaan cemeti itu berakhir, tentunya Yesus sudah mengalami kehilangan banyak darah. Kemudian fakta yang berikut dapat kita lihat bahwa mahkota duri dipasang di kepala Yesus. Nah, kalau mau dilihat dari segi medis, tentunya pemasangan mahkota duri ini menimbulkan sentakan-sentakan yang sangat nyeri pada bagian saraf, sehingga dengan demikian sang korban ada dalam keadaan yang resah dan gawat sebelum melakukan penyaliban. Dan kedua kaki dan tangan Yesus pun dipakukan di kayu salib itu, sehingga dengan demikian tentu ini mengalami pendarahan yang begitu hebat dengan rasa nyeri dan sakit yang sangat luar biasa. Dan seseorang yang dipakukan di atas kayu salib dengan cara demikian, sangat tidak mungkin ia bisa bernafas kalau ia tidak berusaha untuk mengangkat tubuhnya setiap kali ia menarik nafas. Dan setiap kali ia mengangkat tubuhnya, tentu ia merasa sangat kesakitan. Dan berdasarkan sejarah penyaliban bangsa Romawi, tidak ada satupun manusia yang mampu bertahan hidup di atas kayu salib. Lalu tidak cukup sampai di situ saja, tentara Romawi ingin memastikan apakah Yesus itu benar-benar mati atau belum.
yakni dengan cara menikam lambung Yesus dengan tombak. Hal itu bisa kita lihat di dalam Markus pasal 15 ayat 44 sampai dengan 45. Di sana dikatakan, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Juga dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 35. Di sana dikatakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Darah dan air yang mengalir keluar dari lubang tusukan tombak itu ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Dan kalau dilihat dari sudut pandang ilmu kedokteran, ini membuktikan bahwa memang Yesus sudah mati karena telah terjadi pembekuan darah di dalam urat nadi utama. Sehingga dengan demikian, secara kemanusiaannya Yesus benar-benar mengalami kematian. Kemudian selanjutnya saat jenazah Yesus dipersiapkan untuk dikuburkan setelah penyaliban, menjadi bukti lebih lanjut untuk membuka pandangan tersebut. Dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-40, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya Yesus akan sangat sulit untuk melepaskan kain kafan tersebut apabila dia hanya benar-benar pingsan, dan jika dia hanya benar-benar manusia biasa, maka dia akan sulit untuk melepaskan diri dari ikatan kain kafan tersebut. Demikian beberapa fakta yang dapat kita kemukakan berdasarkan kesaksian Alkitab untuk membungkam pandangan yang mengatakan bahwa Yesus hanya mengalami pingsan dan tidak mengalami kematian. Tujuan dari pandangan tersebut tidak lain dan tidak bukan, yakni membantah kematian daripada Yesus Kristus serta menyangkal kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi sungguh Alkitab memberikan bukti yang sangat jelas bahwa Yesus benar-benar mengalami kematian di atas kayu salib, dan ia pun benar-benar bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Dan hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan ini. Demikian penjelasan saya terkait dengan pandangan yang mengatakan bahwa Yesus hanya mengalami pingsan saja. Semoga kita diberkati dan mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menyambut Paskah. Tuhan memberkati dan